Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara. Bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan kembali terjadi di perbukitan di Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir. Seorang nelayan di Nias Utara ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus laut ketika mencari ikan. Pengelola SD Negeri 126 Kelurahan Gunung Beringin, Mandailing Natal menarik buku pelajaran bahasa Indonesia setelah orang tua murid mengeluh karena dijahit dengan tali plastik. Kita ke informasi pertama, kebakaran lahan di perbukitan kembali terjadi di Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir. Petugas kesulitan memadamkan api karena medan yang terjal. Kencangnya tiupan angin menyebabkan kobaran api dengan cepat menyebar. Lahan di perbukitan desa Sipitudai, Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir terbakar. Asap tebal di perbukitan terlihat membubung terbawa angin. Kebakaran bermula di pinggir jalan di dekat permukiman warga. Angin yang kencang membuat api dengan cepat menyebar sehingga menimbulkan titik api di perbukitan pada hari Minggu malam. Menurut seorang warga, titik api bermula dari lokasi tugu kuburan di dekat permukiman yang dipenuhi ilalang kering. Ini jam berapa Bu tadi Bu? Jam 11 lah pas. Jam 11 Bu ya? Ini tadi nyalanya di sini ya, di dekat ini? Dekat apa kuburan itu? Dekat kuburan, persisnya di apa ya, di dekat homestay ya? Ini khawatir Bu ya, karena dekat pemukiman pula Bu ya? 2 unit kendaraan BPBD Sumatera Utara dan 1 unit mobil damkar Kabupaten Samosir bersiaga di sejumlah titik permukiman warga karena lokasi kebakaran sulit dijangkau oleh kendaraan petugas. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Polonial Medan mengamankan 2 warga negara asing asal India karena melanggar izin tinggal. Seorang diantaranya seharusnya telah meninggalkan Indonesia pada 19 Desember 2024 lalu. 2 warga India masing-masing GS dan SS diamankan dari Jalan Bajak 5 Gang Bahagia, Medan Amplas berdasarkan laporan warga yang curiga atas aktivitas keduanya. Setelah dilakukan penyidikan terhadap semua dokumen yang ditunjukkan, keduanya ditahan petugas karena terbukti menyalahgunakan izin tinggal dan melanggar undang-undang keimigrasian. SS diketahui tidak memiliki izin tinggal sah dan diduga masuk tanpa melalui pintu resmi. Sementara GS statusnya overstay setelah visa kunjungan wisata miliknya sudah berakhir sejak 6 bulan lalu. Dari penggeledahan keduanya, petugas menemukan sejumlah dokumen yang mengindikasikan upaya penyamar identitas termasuk KTP dan kartu keluarga atas nama yang berbeda. Atas berbagai temuan itu, kantor imigrasi Polonia menetapkan GS dideportasi dan dimasukkan ke dalam daftar tangkal agar tak bisa kembali lagi ke wilayah Indonesia. Bersangkutan tidak memiliki visa ataupun izin tinggal untuk berada di wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua dengan inisial GS, juga warga negara India, dibuktikan dengan dokumen perjalanan yang dimiliki dan dikeluarkan oleh negara India berlaku sampai dengan 22 Oktober 2029 yang bersangkutan menggunakan visa on arrival yang berlaku sampai bulan 18 Desember tahun 2024. Jadi WNI India inisial GS sudah overstay kurang lebih 6 bulan lebih. Sementara SS masih dilakukan pendalaman dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Disduk Capil dan perwakilan pemerintah India di kota Medan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Ya, kita ke informasi lain, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara memusnahkan 20.000 batang pohon ganja. Pemusnahan dilakukan di 2 lokasi berbeda, yaitu di perbukitan Torsihite, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal.
Puluhan petugas gabungan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara bersama personil Brimob Polda Sumut dan TNI melakukan pemusnahan di perbukitan Torsihite, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Sulitnya akses menuju lokasi ladang ganja membuat petugas harus berjalan kaki selama 4 jam melalui jalur sungai dan perbukitan terjal. Tiba di lokasi, petugas langsung mencabuti pohon ganja siap panen dengan tinggi sekitar 1 meter. Di lokasi yang lain, petugas juga menemukan pohon ganja. Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Sumatera Utara mengatakan pihaknya memusnahkan 20.000 batang pohon ganja di 2 lokasi yang berbeda. Hari ini kita melaksanakan pemusnahan ladang ganja kurang lebih sekitar 2 hektar. Dari 2 hektar ini kalau jarak tanamnya ini kurang lebih 1 meter per pohon, kurang lebih 20.000 pohon yang ditanam di sekitar 2 hektar lahan ini. Bisa kita lihat di sekitar area ini hutan, tanaman-tanaman keras, tanaman kayu dibabat, berserakan, diganti oleh oknum-oknum masyarakat yang tentunya ingin mencari keuntungan pribadi semata, diganti dengan menanam ganja. Jadi hari ini kita coba musnahkan di sumber salah satu wilayah yang ada di Sumatera Utara, yaitu Mandailing Natal. Mudah-mudahan ini merupakan kegiatan pencegahan juga. Ketika ini panen, 20.000 pohon panen, bisa produksi 20 ton ganja menyebar di masyarakat Indonesia, tentunya kita bisa mencegah itu terjadi. Diduga karena informasi sudah bocor sehingga petugas tidak menemukan pemilik lahan ganja tersebut. Sebelumnya ladang ganja ini juga pernah dimusnahkan beberapa waktu lalu. Yan Asmara melaporkan dari Mandailing Natal. Ia sempat melarikan diri, tersangka pembunuhan terhadap kakak kandungnya sendiri ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Medan Labuhan. Pelaku mengaku tega menganiaya kakaknya karena sakit hati kepada korban. Tersangka pembunuhan terhadap abang kandungnya sendiri di Jalan Platina 1, Gang Syukur 3, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, digiring petugas Polsek Medan Labuhan, Kota Medan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka Arifin alias Omes berusia 53 tahun tega menganiaya kakaknya sendiri hingga meninggal dunia karena sakit hati setelah ditegur agar tidak mengasah pisau pada malam hari. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk menusuk korban. Si abangnya itu datang ke kamarnya si adiknya ini, ditemukanlah adiknya dalam melakukan pengasahan pisau di dalam kamar. Nah kemudian abangnya datang menegur, untuk apa kau asah pisau itu? Nah kemudian mungkin adiknya tidak terima dengan kata-katanya, abangnya keluar rumah dan di depan rumah mereka itu adiknya ini yang berinisial A ini melakukan penusukan di tusuk sebelah kiri. Nah setelah melakukan penusukan, akhirnya tersungkurlah di depan rumah. Kemudian setelah melakukan ini, yang pelaku yang adik kandungnya sendiri ini langsung melarikan diri. Akibat perbuatannya itu, tersangka terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.